Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Palsukan ratusan data nasabah, 8 pegawai Bank BUMN di Bandar Lampung jadi tersangka korupsi kredit fiktif miliaran rupiah. Terhitung Seorang jurnalis televisi di Lampung Selatan diintimidasi sekelompok preman saat meliput dugaan penyerobotan lahan warga. Kalau orang nanya jangan. Ratusan benda peninggalan prasejarah ditemukan oleh Transmigran Lampung Timur yang kini diresmikan jadi situs cagar budaya. Penderitaan warga Kecamatan Palas, Lampung Selatan akibat jalan rusak akan segera berakhir. Jalan rusak lebih dari 10 tahun itu, kini akhirnya mulai diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman atau Dinas PUPR Lampung Selatan. Supaya awet, pemerintah membangun jalan beton yang melintasi 3 desa, yakni Desa Bumidaya, Bumi Restu, dan Trimomukti. Dana yang digelontorkan untuk memperbaiki jalan sebesar lebih dari 12,6 miliar rupiah. Pengerjaan perbaikan jalan ditargetkan paling lambat akhir Desember mendatang. Sayangnya, dalam perbaikan jalan ini ada beberapa titik yang mulai rusak akibat retak-retak. Warga berharap pihak kontraktor segera memperbaikinya sebelum timbul kerusakan yang lebih parah. Itu sangat memprihatinkan ya. Jadi bibir jalan atau berem itu adalah nanti dia menopang banyak sekali beban kalau mobil berpapasan. Kemudian kalau kualitasnya rendah ya bagaimana nanti kalau itu hancur udah otomatis jalan utamanya juga akan cepat hancur begitu. Ya itu nanti kita perbaiki lagi soalnya sesudah pekerjaan juga kita masih ada yang namanya perabotan beton ya Pak. Jadi apa ada yang pecah atau ada yang retak itu tetap ada penanggulangannya nanti. Kapan Mas akan diperbaiki Mas? Mungkin sesudah pekerjaan badan jalan selesai mungkin ya nanti ada perawatan ya Pak. Sebelum kini diperbaiki, jalan rusak di Kecamatan Palas sangat dikeluhkan warga. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang besar dan dalam. Banyak pengendara kecelakaan jalan rusak. Jalan rusak di Kecamatan Palas juga sempat viral di media sosial ketika Radityo Egi Pratama yang baru menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan ikut berunjuk rasa bersama warga memprotes jalan rusak. Mereka menggelar protes dengan memancing ikan di jalan rusak yang tergenang air. Asep Syaifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Kabar gembira datang dari dunia pendidikan sejarah. Provinsi Lampung kini memiliki satu lagi situs cagar budaya yang berada di Kecamatan Pugung Raharjo, Lampung Timur yang diberi nama Taman Purbakala Pugung Raharjo. Rabu siang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fadlizon meresmikan gedung koleksi Museum Taman Purbakala Pugung Raharjo. Di tempat ini ditemukan banyak benda prasejarah seperti dolmen, menhir, punden berundak, serta bentuk peninggalan megalitik lain termasuk batu bergores, arca, hingga lumpang batu. Komplek arkeologi ini juga jadi saksi sejarah peradaban berkembangnya agama Buddha, Hindu, hingga Islam di Lampung Timur. Situs Purbakala di Pugung Raharjo, Lampung Timur ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1950-an oleh para transmigran asal Pulau Jawa yang menempati daerah ini. Tadi saya sudah melihat gedung koleksi dari temuan-temuan termasuk yang ada di wilayah Pugung Raharjo dan sekitarnya. Bisa kita jadikan museum, dari sini bisa ke sana, ke museum itu, Pugung Raharjo. Dari Pugung Raharjo juga bisa ke sini sehingga orang bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Mudah-mudahan kawasan ini juga nanti menjadi kawasan yang menjadi ikon dari wisata budaya. Kalau bisa dari komunitas-komunitas film yang ada di Lampung Timur atau di Lampung membuat
dokumenter tentang ini, konten-konten tentang situs dan kekayaan budaya yang ada di sekitar ini. Untuk memajukan tempat sejarah ini, pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan akan merekomendasikan tempat ini jadi destinasi studi tur para murid. Ya, tadi juga ada arahan dari Pak Menteri untuk aktivasi khususnya di situs Taman Purbakala ini untuk kita bisa sama-sama dorong biar ada suatu seperti kalender event untuk bisa diramaikan gitu. Untuk makanya kemarin sempat ada kebijakan untuk anak-anak sekolah tidak berstudy tour di luar rumah dalam rangka kita mendukung aset-aset daerah yang memang harus kita rawat. Selain Taman Purbakala Pugung Raharjo, cagar budaya di Lampung meliputi bangunan bersejarah seperti Museum Lampung, Rumah Daswati, dan bangunan bersejarah peninggalan Belanda di Kota Metro hingga cagar alam Krakatau. Selain itu, terdapat juga benda-benda cagar budaya dan warisan budaya tak benda seperti rumah adat, tari-tarian, dan upacara adat. Asep Sepuluh melaporkan dari Lampung Timur. Bagi para kolektor jam tangan, merek Yolby tentu sudah tak asing lagi. Siapa sangka jam tangan unik berbahan kayu ini dibuat oleh tangan terampil seorang warga Bandar Lampung bernama Siswanto. Di rumahnya di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Siswanto memproduksi jam tangan secara manual. Mulai dari desain pola, pemotongan bahan, pemasangan komponen, hingga pewarnaan. Kayu yang dipilihnya jenis sonokeling dan jati Belanda yang didapat dari Jombang, Jawa Timur, dan Bogor. Desain yang dibuat dengan peralatan sederhana lalu dirakit dengan mesin dan tali kulit. Pembuatan jam tangan kayu butuh ketelatenan. Awalnya banyak kendala yang dihadapi Siswanto, seperti kurangnya modal untuk membeli mesin serta jam buatannya masih belum bagus. Ia tidak menyerah dan berani memasarkannya. Kalau kayu itu kita beli lembaran potongan bang dia, kayu sonokeling namanya. Artinya kita memang ngebentuk semua itu sendiri bang. Nah ini saya kerjakan tadi pagi sama itu satu hari itu kalau lagi mau itu 3 bisa, cuman kalau lagi untuk agak nyantai bisa 2 satu hari bang. Kita pakai laser juga kan? Pakai laser bang. Laser itu gunanya untuk apa? Laser itu untuk membentuk angka, ground ataupun pembentukan gambar di dalam jam ini bang. Untuk pemasaran saat ini kita mengandalkan online bang. Online dibantu dengan rekan-rekan, kawan-kawan untuk pemasarannya. Alhamdulillah ya dari kawan-kawan dari mulut ke mulut bisa berjalan lah bang. Untuk harga per jamnya berapa sih bang? Kalau untuk harga per jam yang start kulit itu 250.000 bang. All item. Kalau yang full kayu 400. Para konsumen yang tertarik kerap datang ke galeri Siswanto. Mereka lebih suka melihat dan memilih langsung jam tangan yang bentuknya unik dan bergaya klasik. Saya tertarik jam tangan kayu ini, bagus, keren, unik. Untuk harga gimana bang? Untuk harga ya untuk sekarang ini ya terjangkau sih menurut saya. Kisaran berapa harganya bang? Kisaran sekitar 250.000. Ini untuk dipakai sendiri atau untuk koleksi atau untuk hadiah? Saya pakai sendiri dan juga nanti saya bisa hadiah istri saya. Jam tangan kayu Siswanto dibanderol mulai 250.000 hingga jutaan rupiah per buah, tergantung tingkat kerumitan pembuatannya. Jam tangan kayu dipasarkan Siswanto di media sosial dan berbagai pameran. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.